memiliki belas kasihan untuk orang lain. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita belajar firman Tuhan untuk memiliki belas kasihan untuk orang lain. Ada orang yang memiliki hati yang kejam dan hati yang dingin. Artinya dia tidak peduli pada orang lain, tidak mengasihi orang lain, melainkan selalu kasar dan hanya mencari keuntungan diri sendiri saja. Itu bukanlah hal yang baik. Itulah orang yang egois. Jangan ada Victorious Kids yang demikian. Biarlah semua Victorious Kids memiliki hati yang lembut dan peduli kepada orang lain. Ini yang dinamakan dengan memiliki belas kasihan. Itulah hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memiliki belas kasihan untuk orang lain, sehingga hidup orang lain berubah menjadi lebih baik. Bahkan mujizat bisa terjadi. Contohnya ialah orang-orang yang lapar diberi makan, juga orang yang sakit disembuhkan. Dalam Matius 14 ayat 14 dituliskan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Luar biasa bukan? Ketika hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka yang sakit akan disembuhkan. Lalu di dalam buku Matius 15 ayat 32 tertulis, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Nah, Victorious Kids, yang terjadi selanjutnya adalah Tuhan mengadakan mujizat, yakni memberi makan ribuan orang hanya dengan beberapa potong roti. Hal ini sungguh ajaib, karena kita tahu bahwa beberapa potong roti tidak akan cukup memberi makan banyak orang, apalagi sampai ribuan orang. Namun bila ada hati yang tergerak oleh belas kasihan, maka mujizat dapat terjadi. Dahulu Bapak Benjamin Munte atau Opa Munte selalu mengajarkan kepada kita bahwa mujizat dapat terjadi ketika ada orang yang memiliki belas kasihan, atau ketika ada seseorang yang peduli. Dalam bahasa Inggris dikatakan, miracles happen when someone cares. Itu sebabnya dalam pelayanan Opa Munte, banyak orang yang sakit menerima kesembuhannya, dan orang yang mengalami ikatan dosa menerima kebebasannya. Itu semua bukan karena kehebatan Opa Munte, namun beliau memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dan Opa Munte sungguh-sungguh berdoa dan beriman bagi orang-orang yang sedang sakit atau dalam ikatan tersebut. Dan kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Orang-orang itu pun mengalami kesembuhan dan kebebasan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memakai Opa Munte, sebab hati Opa Munte selalu mengasihi jiwa-jiwa, selalu memiliki belas kasihan untuk orang lain, selalu peduli kepada orang lain. Biarlah kita juga memiliki hati yang demikian, sehingga kita juga dipakai Tuhan untuk membawa berkat, bahkan mujizat bagi hidup orang lain. Mujizat masih berlangsung karena Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Memang bila kita memiliki belas kasihan untuk orang lain, maka kita dapat dipakai Tuhan untuk membawa berkat, bahkan mujizat bagi orang lain. Namun bila hati kita keras, selalu menuntut, selalu marah, maka bukan mujizat yang akan kita berikan untuk orang lain,
melainkan hidup mereka akan menjadi semakin susah oleh karena semua kemarahan dan tuntutan kita. Marilah dengan jujur Victorious Kids mencek hati masing-masing. Apakah Victorious Kids adalah anak yang memiliki belas kasihan? Apakah Victorious Kids memiliki hati yang peduli kepada orang lain? Atau Victorious Kids masih selalu menuntut saja serta tidak peduli akan orang lain? Misalnya, mama sudah memasak makanan untuk Victorious Kids, tetapi Victorious Kids tidak suka makanan yang mama buat. Lalu Victorious Kids merajuk, tidak mau makan sama sekali, kecuali bila makanannya diganti dengan yang Victorious Kids suka. Victorious Kids, janganlah memiliki hati yang seperti ini, yang sama sekali tidak peduli bahwa mama sudah capek memasak, bahkan sampai berjam-jam melakukannya untuk Victorious Kids. Seharusnya Victorious Kids bersyukur atas kasih mama dan atas makanan yang telah dibuat oleh mama. Dan janganlah Victorious Kids menuntut makanan yang lain. Marilah Victorious Kids berterima kasih kepada mama dan menyantap makanan tersebut dengan sukacita. Bahkan supaya lebih baik lagi, karena Victorious Kids sudah semakin bertumbuh dalam hal memiliki hati yang berbelas kasihan, maka kedepannya Victorious Kids mau menolong mama memasak makanan. Atau kalau umur Victorious Kids belum cukup dewasa untuk menolong mama memasak di dapur, maka Victorious Kids dapat menolong mama dengan membawa piring-piring ke meja makan dan mengaturnya, mengisi gelas dengan air minum, ataupun mencuci piring setelah makan. Sebab Victorious Kids sayang kepada mama dan mau menolong mama dengan apa yang dapat Victorious Kids kerjakan. Itulah hati yang memiliki belas kasihan, yang peduli kepada orang lain. Contoh lain misalnya, papa baru pulang dari bekerja, di mana papa sudah capek bekerja seharian. Apalagi di masa pandemi COVID ini, papa tentunya bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup Victorious Kids sekeluarga. Nah, jika hati Victorious Kids belum memiliki belas kasihan, maka Victorious Kids tidak peduli kepada papa. Yang Victorious Kids lakukan ketika papa pulang ke rumah adalah langsung merengek, meminta dibelikan HP baru atau mainan baru. Sebab Victorious Kids mendengar bahwa banyak teman-teman yang sudah memiliki HP itu atau mainan itu. Ketika papa berkata bahwa ia belum dapat membelikannya karena harganya mahal, maka Victorious Kids menangis dengan suara yang keras. Nah, Victorious Kids, itu bukanlah hal yang baik ya. Seharusnya Victorious Kids peduli kepada papa. Setelah papa pulang, membersihkan diri, lalu duduk di ruang tamu, biarlah Victorious Kids menyambut papa dengan sukacita. Bukannya merengek, meminta dibelikan barang mahal. Bahkan biarlah Victorious Kids memberikan papa air minum. Bahkan jika papa mau, Victorious Kids dapat memijit punggung papa dan berterima kasih karena papa sudah bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhan Victorious Kids. Itulah hati yang memiliki belas kasihan, yang selalu peduli kepada orang lain. Marilah semua Victorious Kids bertumbuh menjadi anak yang peduli kepada orang lain, yang mau menolong orang lain, dan tidak hanya memikirkan diri sendiri saja. Khususnya, marilah miliki belas kasihan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Biarlah Victorious Kids memiliki hati yang peduli kepada mereka dan hati yang mengasihi mereka. Doakanlah mereka, dan kemudian bila suatu hari terbuka kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan kepada mereka, maka ceritakanlah tentang kasih Tuhan Yesus kepada mereka.
Ceritakanlah bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa mereka. Ceritakan juga bahwa darah Yesus telah dicurahkan untuk membersihkan semua dosa kita. Dan Tuhan Yesus telah menyediakan hidup yang kekal di sorga bila kelak kita meninggalkan dunia ini. Victorious Kids, itulah hal terpenting dalam hidup ini, yakni keselamatan jiwa. Amin. Mari Victorious Kids mengikuti teladan Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 36 sampai 37 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Biarlah Victorious Kids mau menjadi penuai atau pekerja bagi Tuhan Yesus yang memiliki belas kasihan kepada banyak orang. Walaupun Victorious Kids masih anak-anak, kiranya Victorious Kids sudah suka bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan pada teman-teman, dan juga suka menolong teman-teman, bahkan selalu menjadi teladan untuk teman-teman Victorious Kids. Amin. Victorious Kids sendiri tentunya harus terlebih dahulu benar-benar pasti telah memiliki Tuhan Yesus dalam hati Victorious Kids. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat membuat hati Victorious Kids penuh dengan belas kasihan yang sejati, yang peduli kepada orang lain. Amin. Mari ikutilah doa ini dengan segenap hati. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih untuk darah Yesus yang telah tercurah, menyucikan semua dosa saya. Penuhilah hati saya dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Mulai hari ini saya tidak mau lagi jadi anak yang egois, yang selalu menuntut dan selalu marah. Saya tidak mau memiliki hati yang keras. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya mau menjadi anak yang memiliki belas kasihan. Saya mau memiliki hati yang lembut, yang peduli kepada orang lain, dan mau menolong orang lain. Ajarilah saya, Roh Kudus, setiap